Please subscribe and like. Rukun sholat itu secara global ada 3. Apa itu? Yang pertama adalah rukun qalbiyah. Yang kedua rukun qauliyah. Yang ketiga rukun fi'liyah. Yang pertama rukun qalbiyah itu artinya ketika kita akan melaksanakan sholat wajib hukumnya untuk berniat. Nah, tinggal lagi kita ketika memahami niat, tentu saja yang kita pahami niat itu adalah pekerjaan hati. Yang kedua, kita sebut dengan rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu adalah kita harus melafazkan. Baru melafazkan, membacakan apa yang kita baca. Ada di antara kita mungkin, mohon maaf, membaca bacaan sholat itu di dalam hati, cuma terdengar takbirnya saja. Itu pun kadang-kadang terdengar, kadang-kadang tidak. Tidak, mulutnya tidak qomat kamit, tidak membaca. Kalau ditanya, apa yang kau baca? Saya membaca. Kok tidak kelihatan? Saya membacanya dalam hati. Ini tidak sah. Sholat yang membaca di dalam hati. Namun ada yang berlebihan. Dia tidak membacanya di dalam hati, tapi membacanya berisik. Apalagi dia ketika sholat berjamaah. Ini tentunya akan mengganggu ketika kita dalam sholat berjamaah. Jadi adab-adab berjamaahnya dia tidak jaga. Misal, Pak, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Malik yaumiddin. Dia jadi makmum. Jangankan jadi makmum, imam pun tidak boleh seperti itu. Apalagi dia pakai mic, Pak, pakai mic yang ada di sini. Kan jelas, Pak, itu terkadang. Jangankan bacaan Al-Fatihahnya, bacaan-bacaan lain pun terdengar, Pak, di belakang. Itu imam. Kalau si makmum tadi terkadang 2-3 makmum di sebelahnya kedengaran. Yang lebih parah lagi, mohon maaf Bapak Ibu, yang lebih parah lagi, sebelum sholat dia makan pete, Pak. Waktu dia sudah makan pete, Pak, dan tidak bersiwak, tidak gosok gigi lagi ketika mau ke masjid, mungkin Bapak pernah merasakan itu kali, Pak, ya. Nah, itu deritamu, Pak, ya. Dan deritaku juga, saya pernah menemukan itu, Pak. Ini pun tidak boleh. Ya. Jadi walaupun memang dia sebutan qauliyah, kita harus membacanya harus yang ada yang kita baca. Tapi kalau terdengar aja biasa ya. Cuma kalau semuanya terbaca, bahkan bacaan tahiyat akhir awal saja kedengaran. Ini tidak boleh. Makanya harus kita jaga juga. Nah, ini itu yang kedua. Yang ketiga yang harus kita jaga adalah fi'liyah. Fi'liyah itu adalah gerakan-gerakan sholat. Dalam gerakan-gerakan sholat yang harus kita jaga, ada yang disebut dengan tumakninah. Jumhur ulama mengatakan tumakninah ini termasuk rukun. Apa itu tumakninah? Ada jeda. Diam sebentar ketika antara rukun ke rukun. Paling tidak 4, Pak, yang kita jaga. Kapan kita harus jaga dalam tumakninahnya? Pertama, ketika kita dalam keadaan ruku. Tumakninah dalam ruku. Yang kedua, tumakninah dalam iktidal. Yang ketiga, tumakninah dalam sujud. Dan yang keempat, tumakninah dalam ruku. Duduk antara dua. Ini yang harus kita jaga. Bacalah Al-Fatihah itu secara tartil ketika dalam sholat, tidak dibaca diwasolkan, Pak. Kalau di dalam sholat, bacalah secara tartil. Karena kenapa? Dalam hadis qudsi itu ada dialog antara Allah dengan hambanya. Kalau kita diwasolkan bagaimana? Itu yang pertama, Pak, yang saya ingatkan. Jadi yang penting jangan tidak tumakninah. Ketika kita ruku, kita pastikan kita ruku kita benar.
posisinya sudah benar, baru silakan membaca. Tidak begitu waktu rukuk langsung baca, enggak. Harus ada posisi benar dulu. Nah demikian barangkali Bapak sekalian yang harus kita jaga di dalam rukun sholat ini.